Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Langsung saja kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pembelajaran atau pendidikan yang berpusat pada siswa. Kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana pengertian daripada pembelajaran atau pendidikan yang berpusat pada siswa. Pembelajaran berpusat pada siswa atau pembelajaran berpusat pada peserta didik dalam bahasa Indonesia dapat kita definisikan, dapat kita artikan berdasarkan kata-kata pembentuknya. Yang pertama, kata pembelajaran. Kata pembelajaran di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna, di antaranya proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Itulah beberapa makna daripada pembelajaran. Yang kedua, berpusat. Berpusat sini memiliki arti yaitu berpangkal atau berpokok atau terpusat. Yang ketiga yakni siswa atau nama lainnya adalah murid. Jadi ketika kita akan rangkai setiap kata tadi itu akan memiliki arti bahwa pembelajaran berpusat pada siswa ialah proses, cara, perbuatan menjadikan siswa yang lebih aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik yang ada pada diri siswa yang akan belajar itu. Jadinya dalam proses pembelajaran berpusat pada siswa ini dia lebih mengedepankan keaktifan daripada siswa itu sendiri daripada gurunya, sehingga siswa tidak mengandalkan pengajaran daripada guru itu pada pengajaran daripada guru. Pembelajaran berpusat pada siswa mengacu pada berbagai macam program pendidikan, pengalaman belajar, pendekatan instruksional, dan dukungan strategi akademik yang dimaksudkan untuk mengatasi kebutuhan belajar, minat, aspirasi, atau latar belakang budaya yang berbeda dari individu, siswa, dan kelompok siswa. Untuk mencapai tujuan ini, sekolah-sekolah, guru, pembimbing, dan spesialis pendidikan lainnya dapat menggunakan berbagai macam metode pendidikan, dari memodifikasi tugas dan strategi pembelajaran di kelas untuk sepenuhnya mendesain ulang cara-cara di mana siswa dikelompokkan dan diajarkan di sekolah. Jadi dari pengertian pembelajaran berpusat pada siswa dapat kita simpulkan, jadi dapat kita definisikan sebagai serangkaian usaha guru dan sekolah menjadikan siswa aktif belajar melalui penyediaan proses-proses, cara-cara, kegiatan-kegiatan, pemberian pengalaman, penerapan pendekatan pedagogik, dan dukungan strategi akademis untuk memenuhi kebutuhan belajar yang berbeda pada diri siswa sebagai akibat adanya perbedaan karakteristik siswa atau peserta didik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada siswa ini lebih condong ke bagaimana siswa itu lebih aktif daripada guru. Jadi itu mungkin penjelasan singkat dari saya bagaimana tentang pengertian pembelajaran berpusat pada siswa. Selebihnya tujuannya akan dipaparkan oleh saudara kita Izan Ilhami. Fadil Izan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri-pemateri yang lain, yakni pemateri yang pertama, dan saya di sini adalah pemateri yang kedua dari kelompok 7, yaitu dalam tema pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang akan saya bahas di sini adalah tujuan dari pendidikan yang berpusat pada siswa. Yang pertama yaitu adanya pengembangan proses kemampuan berkomunikasi. Dalam pengembangan proses ini ada 3 bentuk. Yang pertama yaitu sikap bertoleran terhadap pandangan yang tidak sependapat dengan kita. Apabila tidak berpendapat dengan kita harusnya dapat mentolerir orang-orang yang berpandangan lain, yang berpendapat lain. Tidak boleh harus ini, tidak. Dan yang kedua yaitu mampu bekerja dalam suatu kelompok. Dapat bekerja, yang dimaksud dapat bekerja ini dapat berkecimpung di dalam organisasi atau kelompok itu. Terus yang ketiga yaitu memiliki sikap yang kritis terhadap pendapat orang lain. Itu juga terdapat di bagian nomor 1 pada perkembangan kemampuan berkomunikasi. Dan tujuan yang kedua yaitu perkembangan pemahaman yang mendalam terhadap topik atau pembahasan. Yang dimaksud ini adalah untuk mengidentifikasi fakta yang satu dengan fakta yang lain. Adanya kesinambungan antara fakta yang satu dengan yang lain. Itulah yang dimaksud dengan untuk memahami isi pembahasan dalam pendidikan yang berpusat pada siswa. Terus dan yang tujuan yang ketiga, yang terakhir, yakni pengembangan kemampuan penelitian dan pencegahan masalah. Kemampuan penelitian ini yang dimaksud adalah dalam pembuatan pembahasan teoritis lah. Penelitian dikecimpung dalam suatu masyarakat dan adanya juga pencegahan masalahnya. Dalam penelitian pasti ada suatu masalah yang harus dicegah. Oleh sebab itu siswa harus dapat mencegah suatu masalah yang ada di sekitarnya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai tujuan dalam berpendidikan yang berpusat pada siswa. Mungkin ini saja, dan ada materi-materi selanjutnya yang akan membahas lebih detailnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian dikecimpung dalam suatu masyarakat dan adanya juga pencegahan masalahnya. Dalam penelitian pasti ada suatu masalah yang harus dicegah. Oleh sebab itu siswa harus dapat mencegah suatu masalah yang ada di sekitarnya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai tujuan dalam berpendidikan yang berpusat pada siswa. Mungkin ini saja, dan ada materi-materi selanjutnya yang akan membahas lebih detailnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran wa thayyib. Baiklah, saya dari pemateri ketiga akan memaparkan tentang karakteristik yang berpusat pada siswa. Adapun saya akan menjelaskan 3 karakteristik yang berpusat pada siswa, yaitu 1,
siswa atau peserta didik berada dalam proses pembelajarannya, sedangkan pendidik mendorong mereka untuk bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Yang kedua, pendidik memberikan pembelajaran peserta didik dan menginterferensi hanya jika diperlukan untuk mencegah mereka melakukan miskonsepsi. Yang ketiga, pendidik menekankan pemahaman yang mendalam tentang konten dan proses yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri yang terakhir yang akan membahaskan tentang langkah-langkah pendidikan yang berpusat pada siswa. Dalam penanaman nilai peserta didik dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Adapun beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penanaman nilai adalah yang pertama indoktrinasi, kedua klarifikasi nilai, dan yang ketiga tauladan atau contoh, dan yang keempat adalah pembiasaan dalam berperilaku. Adapun maksud dari indoktrinasi adalah suatu pendekatan penanaman nilai yang ditempuh secara langsung untuk membantu anak-anak supaya dapat tumbuh menjadi dewasa. Maka sebab itu mereka harus ditanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini melalui interaksi pendidikan dan peserta didik. Dalam pendekatan ini, pendidik diasumsikan telah memiliki nilai-nilai keutamaan yang dengan tegas dan konsisten yang ditanam pada peserta didik. Aturan mana yang dibolehkan untuk dikerjakan atau yang tidak dikerjakan. Dan bagi yang melanggar peraturan tersebut maka dikenai hukuman, akan tetapi tidak secara kekerasan. Dan yang langkah kedua adalah klarifikasi nilai. Dalam pendekatan klarifikasi nilai ini, guru tidak secara langsung menyampaikan kepada anak mengenai benar salah baik buruk, akan tetapi siswa diberi kesempatan untuk menyampaikan dan menyatakan nilai-nilai dengan caranya sendiri. Dalam pendekatan ini, anak diajak untuk mendiskusikan isu-isu moral. Peserta didik dibantu menjernihkan dan memperjelas atau mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya melalui policy problem solving, yang dimana maksud policy problem solving adalah memecahkan segala masalahnya, dan juga secara mendialog dan presentasi. Misalnya peserta didik dibantu menyadari nilai hidup mana yang sebaiknya diutamakan dan mana yang dilaksanakan. Dan yang ketiga adalah teladan atau contoh peserta didik dalam batas-batas tertentu memiliki kecenderungan untuk meniru. Adapun langkah yang ketiga adalah tauladan atau contoh. Seorang pendidik hendaknya dapat dijadikan teladan atau contoh dalam bidang moral, karena kecenderungan peserta didik biasanya itu bersifat meniru, baik itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Jadi pendidik harus sangat teliti untuk sebagai contoh, karena pendidik ada sebagai teladan yang sangat baik. Dan adapun langkah yang keempat adalah pembiasaan dalam berperilaku, yang dimana di langkah yang keempat ini biasanya pada anak yang berusia dini. Contoh taman kanak-kanak, biasanya di sana diajarkan untuk berdoa sebelum belajar, dan doa makan, doa minum itu udah intinya. Karena di usia dini itu apa yang dia lihat maka dia akan merekam, dan apa yang dia rekam pasti dia akan menyimpannya.
dan apa yang dia simpan pasti dia akan mengeluarkannya. Maka oleh itu bagi pendidik harus rajin-rajin untuk membuat untuk membuat contoh yang sangat baik untuk peserta didik, lebih-lebih di usia dini. Akan tetapi kalau di usia dini itu anak-anak kanak-kanak apabila dia melanggar maka dia diberi peringatan. Dengan cara apa? Dengan cara baik, karena dia masih anak-anak. Mungkin hanya ini saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.